yang ditanam dengan cara vegetatif itu adalah 5-7 tahun, sedangkan umur panen pohon manggis yang ditanam generatif adalah 10-15 tahun. Ya, cukup jauh perbedaannya. Ya. Baik mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada. Assalamualaikum, ya semangat pagi. Kali ini tema yang akan saya bawakan adalah tentang manggis ya. Manggis, ya karena manggis ini ternyata memiliki potensi ekspor yang luar biasa. Nah manggis ini tentu saja karena ekspor, maka kita berharap di masa penyimpanannya tentu saja bisa lebih tahan lama, kemudian tetap rasanya manis, dan kemudian kita juga berharap kepada penanaman manggis ini adalah grade-nya menjadi super atau mungkin ukurannya menjadi lebih besar, karena itu yang nanti akan masuk di kualitas ekspor. Barangkali ada yang belum mengenal dengan saya ataupun belum kenal dengan saya, nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk-produk agro pada PT Natura Nusantara. Ya, baik mitra-mitra sahabat agro dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan di sini adalah potensi dan nilai ekonomisnya manggis ya, makin lama makin bertambah ya, karena ini masuk ya sebagai makanan, juga bisa menjadi minuman ataupun juga untuk kesehatan, kosmetik ataupun industri yang lainnya ya. Ini jadi masuk pada mana saja ya, di mana saja makanan, minuman, kesehatan, kosmetik dan lainnya. Kenapa? Karena ini ternyata khasiatnya dari santun ya, kandungan yang ada di buah manggis ataupun di kulit buah manggis banyak digunakan untuk mengobati ataupun untuk anti aging ya, kemudian bermacam-macam manfaat yang bisa kita dapatkan dari manggis ini. Ya, ini adalah analisa gizinya ya dari daging buah manggis maupun dari kulit buah manggis. Ternyata santun ini lebih banyak pada kulit buah manggis ya. Banyak kulit buah manggis ya. Santun yang tadi manfaatnya cukup banyak tadi. Tetapi buahnya juga masih banyak manfaatnya karena dia juga mengandung karbohidrat, protein serta lemak ya. Di daging buah pun ada kandungan santun, sementara di kulit buah ya kandungannya malah lebih tinggi ya. Kemudian kalsiumnya itu banyak di bagian kulitnya ya, di 21% ya kurang lebih itu ada di bagian kulitnya dibandingkan di daging buahnya ya. Ini adalah informasi ya yang luar biasa ya, di mana daging buah dan kulit buah kalau dibilang energinya adalah kurang lebih juga sama. Ini adalah komponen ya yang kita dianalisa di Litbang Pertanian. Nah, teman-teman sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, ini adalah varietas unggul buah manggis ya. Ada manggis Wanayasa, Puspahyang, manggis Malinau ya, kemudian Kali Gesing, Lingsar ya, kemudian Tahu Kamang ya, Tembilahan ya. Ini biasanya Tembilahan ini ada di daerah yang dekat-dekat dengan pantai ya kurang lebih ya. Ada Raya, Sabure, Sukorajo, Lotan, dan sebagainya. Ini adalah cerita tentang Tembilahan tadi, yang dimana ini adalah varietas unggul yang boleh dikatakan bebas dari cemaran getah kuning ya, ataupun getah kuning, karena ini biasanya ditanam di daerah pekarangan ataupun di daerah rawa pasang surut yang selalu tergenang. Jadi ini memang daerah yang khusus ya, Ratu Tembilahan ini ya. Kemudian ya, ini adalah varietas unggul yang untuk daerah-daerah rawa ataupun di daerah pekarangan ataupun di daerah-daerah yang agak memiliki keterbatasan dari tanah, karena tanaman manggis ini memiliki kondisi syarat tumbuh yang berbeda dengan tanaman yang lain ya. Nah, sahabat-sahabat agro, tujuan dari budidaya manggis itu ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas buah per pohonnya, itu yang pertama. Ya, karena akan dilihat adalah buahnya. Kemudian kalau kita tujuannya adalah ekspor ya, tujuannya adalah bagus, maka kita akan meningkatkan mutu buahnya ya. Yang pertama adalah tentu saja adalah utuh.
kemudian bebas noda, burik, dan serangan getah kuning. Yang ketiga adalah aroma yang khas dan kuat, kemudian rasa buahnya yang manis, asam, segar. Warna buah putih bersih, kemudian grade-nya akan lebih disukai dengan Super A atau yang barangkali yang biasanya untuk ekspor adalah yang ukurannya yang adalah yang besar-besar atau Super A. Nah, cara tumbuh daripada tanaman buah manggis ini sendiri adalah memiliki solum ataupun kedalaman tanah ya, tanah-tanah yang memiliki yang tanah yang bagusnya yang memiliki bahan organik adalah tanahnya memiliki solum yang agak dalam ya. Dengan pH yang diharapkan adalah 5,5 sampai 7. Kemudian kelembapan dan kandungan bahan organiknya tinggi. Drainase mesti baik ya karena tanaman ini sangat peka terhadap pemupukan dan air yang di mana nanti terjadi cemaran getah kuning ini akibat daripada air dan pemupukan ya. Jadi air ini kalau kurang nanti juga nanti menyebabkan bisa burik ataupun nanti menyebabkan cemaran getah kuning. Jadi ini tanaman cukup peka terhadap air dan pemupukan. Oleh karena itu yang namanya drainase ya tentu saja ini harus sangat-sangat diperhatikan. Kemudian suhu yang sangat diharapkan adalah suhu 25 hingga 35 derajat Celcius ya. Nah, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kalau mungkin cara menanam tanaman manggis sama seperti tanaman-tanaman perkebunan yang lainnya, kalau bisa tanaman di lubang tanamnya ini adalah lubangnya adalah yang cukup besar ya. Semakin besar tentu saja semakin bagus untuk membantu merangsang akar akan menjadi lebih banyak. Jadi kurang lebih sekitar 8 hingga 10 cm kita buka ya, panjang, lebar, dan dalamnya ya, panjang, lebar, dan dalamnya sekitar 80 hingga 1 meter ya, 80 cm hingga 100 cm. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah kita dapatkan bibitnya, kita tanam seperti itu ya. Tentu saja setelah kita tanam pada tahun-tahun pertama tentu saja kita bisa beri naungan ya. Kita beri naungan bisa bermacam-macam dengan jerami, kemudian atapnya juga bisa dikasih dengan naungan ya, atau mungkin juga dengan menggunakan dengan daun-daun kelapa yang seperti itu kita senderkan supaya tidak terjadi sinar matahari secara langsung, atau diberikan juga pada tanahnya yaitu diberikan potongan-potongan gedebok pisang supaya tidak terjadi penguapan ya, karena tanaman 1 tahun penanaman manggis ini adalah tanaman-tanaman di mana saat-saatnya rentan ya terhadap sinar matahari yang langsung. Artinya dia tidak begitu suka sinar matahari secara langsung. Ya, untuk pemupukannya ya ada 2 masa, yaitu masa juvenil atau tanaman belum menghasilkan atau TBM. Kemudian ada masa produktif ya, masa produktif. Ada berbagai kombinasi pemupukan yang ada yang sudah dipakai di berbagai petani-petani, namun saya ambil adalah seperti ini ya pada tanaman manggis yang menggunakan saran dari dinas ya, saran dari dinas pertanian ya, kurang lebih menggunakan dengan urea, SP36, KCL ataupun pupuk kandang. Ini masih dengan menggunakan bahasa kaleng. Kaleng, 1 kaleng ini kurang lebih sekitar 18 hingga 20 liter atau 18 hingga 20 kilo. Pada saat-saat ini masa-masa juvenil atau TBM ini 1 sampai 2 tahun kita masih menggunakan urea 50 gram per pohon, SP36 25 per pohon, KCL-nya 25 per pohon, dan pupuk kandangnya kurang lebih sekitar 1 kaleng ya, atau 18 hingga 20 kilo. Nah, ini bisa kita tambahkan dengan teknologi NASA. Ini adalah kita bisa menggunakan yaitu 60 gram super NASA atau 500 gram ya granul per pohonnya. Kemudian VOC NASA ataupun hormoniknya bisa kita semprotkan di sini ya dengan dosis kurang lebih sekitar 3 tutup VOC NASA dan 1 tutup hormonik dengan ukuran tangki kurang lebih sekitar 12 hingga 15 liter air per tangkinya. Kemudian pemupukan berikutnya pada 2 hingga 4 tahun ini bisa kita lihat tabel di sini ya. Dosis supernasanya bisa kita tambah sedikit 70 gram, dosis granulnya bisa kita tambah sedikit menjadi 600 gram. Kemudian VOC NASA dan hormoniknya bisa kita tambahkan sedikit dosisnya yaitu 4 dibanding 2, 4 tutup VOC NASA dan 2 tutup hormonik. Di sini mohon maaf belum tertulis.
Kemudian dan seterusnya nanti bisa kita baca di sini. Ya, untuk pemupukan pada masa produktif ya umur 6 sampai 8 tahun ya, umur 6 sampai 8 tahun kita sudah bisa menggunakan dengan power ya. Kita sudah bisa menggunakan dengan power di bagian bawahnya. Nah, untuk penyemprotannya kalau dirasa sudah terlalu cukup tinggi ya bisa kita tinggalkan ya. Dosis yang kita sarankan power ini adalah 70 gram per pohonnya. Nanti bisa kita berikan selama 3 kali ya. Supernasa tadi bisa kita berikan sekitar 3 kali ya. Power ini bisa juga diberikan pada usia 4 sampai 6 tahun karena kalau kita rutin menggunakan dengan teknologi NASA maka ada kemungkinan tanaman tadi sudah mulai ukuran tanamannya sudah bisa mengarahkan ke buah, maka di usia 4 tahun sudah bisa kita berikan 60 gram power per batangnya. Nanti kita berikan setahun 3 kali. Jadi kalau kita sudah menggunakan power, maka supernasanya sudah bisa kita tinggalkan. Ya, jadi kita sudah mengarahkan ke tanaman menghasilkan atau masa-masa produktif tanaman. Ya, baik. Ini adalah tabel pemupukannya ya, kurang lebih seperti ini bisa dibaca di sini ya. Ini penyemprotannya cukup di periode juvenil atau TBM ya, umur 1 hingga 2 tahun ataupun 2 hingga 4 tahun. Ya, ini karena apa? Karena tanamannya sudah 4 tahun, rata-rata sudah cukup tinggi untuk penyemprotannya sudah tidak bisa dilakukan dengan penyemprotan tangki-tangki yang ukuran biasa. Kalaupun memiliki tangki yang dengan menggunakan tangkai yang panjang ukuran 4 meter, mungkin masih bisa kita semprotkan ya, bisa disemprotkan, bisa juga tidak. Nah, ini untuk pemupukannya adalah seperti ini ya. Kita menggunakan dengan supernasa di awal-awal tanam atau masa juvenilnya ya. Pupuk bisa dicampurkan dengan pupuk makro, maka dicampurkanlah ya. Dibuatkanlah galengan ya, galengan apa lingkaran di sekitar tanaman dengan jarak kurang lebih sekitar 1 meter sampai 1,5 meter. Kemudian pupuk kita masukkan ya, setelah kita bikin coakan dengan cangkul, kemudian pupuk kita masukkan di coakan tadi, kemudian baru kita tutup dengan tanah ya, supaya apa? Supaya pertama adalah tidak terlalu banyak nanti pupuk yang terbuang akibat penguapan ataupun karena air yang ikut dengan air ya. Yang kedua adalah nanti segera berhubungan dengan tanah sehingga kalaupun nanti ada hujan ataupun tersiram dengan air akan bereaksi dengan tanah dan akar nanti akan mencari pupuk sehingga nanti perkembangan akarnya menjadi lebih baik ya. Jadi pemupukan secara umum tanaman manggis adalah dengan menggunakan coakan-coakan seperti ini ya, dibuatkan lubang sedalam kurang lebih sekitar ya 5 cm ya, 5 sampai 7 cm kurang lebih seperti itu, melingkar. Supaya apa? Supaya akarnya nanti bisa mengejar ke pupuknya. Kalau akarnya mengejar ke pupuknya, maka perkembangan akarnya menjadi lebih baik dan pertumbuhan vegetatif tanaman akan jauh juga menjadi lebih baik. Kemudian pemakaian glio ini bisa diberikan ya bersama dengan pupuk kandang, boleh. Satu kotak glio ini kita tambahkan pada 25 kilo pupuk kandang, ya kita peram kurang lebih sekitar 1 minggu atau kita biarkan, kita campur, kita aduk, kita tutup selama kurang lebih 1 minggu, baru setelah 1 minggu kita tebarkan di lapangan ya, dimasukkan ke dalam coakan-coakan ini juga boleh. Kemudian penggunaan BVR ini juga kondisional mengingat kondisi-kondisi di sekitar tanaman naungan misalnya banyak hamanya, mau tidak mau maka penyemprotan BVR bisa dilakukan dari sejak awal. Baik untuk tanaman manggisnya ataupun untuk tanaman sekitarnya kita semprotkan ya. Satu tangki untuk ukuran 12 hingga 15 liter, 1 sendok makan BVR kita semprotkan di situ. Ya. Nah, ini untuk pemupukan karena juga sangat rentan terhadap cemaran getah kuning, maka juga disarankan adanya pemberian pupuk CA, ya CA, atau mungkin dengan pemberian dolomit juga boleh ya. Kemudian ada pupuk boron atau BO, ya. Pada beberapa penelitian ini ada yang mencapai cemaran getah kuning yang paling rendah adalah kombinasi adalah 4,38 kilo CA per pohonnya atau ditambah dengan 1,55 gram boron per pohonnya ya. Jadi ini adalah hasil penelitian dari Litbang di mana mengatasi cemaran getah kuning dengan penambahan CA ya, CA atau mungkin juga dengan penambahan dari kapur pertanian ya, CaCO3 ya. Kemudian boron, ini khusus untuk boron kita juga bisa beli di toko pertanian, BO ya, ini 1,55 gram, ini sangat membantu untuk
mengurangi cemaran getah kuning. Karena penyakit ataupun cemaran getah kuning ini juga karena bisa kekurangan air ataupun bisa juga karena pemupukan yang belum berimbang. Jadi selain dengan pemberian tadi, kita bisa juga tambahkan dengan kapur pertanian ataupun pupuk CA dan juga 1,55 boron per pohonnya, ini sangat membantu untuk mengurangi cemaran getah kuning. Nah, kemudian untuk penyiramannya kita bisa lakukan ada dua hal. Yang pertama adalah dengan cara sprinkle, yang kedua dengan cara irigasi tetes, yaitu bekas drum, bambu, dan lain-lain. Ya, pada umur manggis yang masih berumur di bawah 5 tahun ini bisa disiram 2 kali sehari ya, tergantung musimnya tentu saja. Dan penyiraman ini dilakukan pagi atau sore hari sebelum pukul 15 ya, sebaiknya di bawah pukul 15 atau jam 3 sore. Jadi pagi-pagi kita menyiram di situ, jangan di atas jam 15. Kemudian saat umur di atas 5 tahun ini bisa kita lakukan penyiraman 3 sampai 4 hari sekali sesuai dengan musim. Jadi tanaman manggis ini sangat peka dengan kondisi air. Kalau dia kekurangan maka banyak hal yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama adalah bisa kena buriknya. Yang kedua bisa karena nanti kandungan CA-nya yang tidak terserap ya. Jadi penyiraman menjadi sangat penting, maka air menjadi sangat dibutuhkan, tetapi tidak suka tergenang. Jadi irigasi atau drainase menjadi sangat-sangat perlu diperhatikan. Kalau sprinkle adalah sederhana karena kita menggunakan dengan mesin dan sebagainya, maka penyemprotan bisa kita atur sedemikian rupa ya untuk menggunakan sprinkle tadi. Tetapi kalau dengan irigasi tetes bisa dengan menggunakan bermacam-macam, ada yang menggunakan dengan drum, ada mungkin dengan menggunakan dengan bekas botol mineral, atau mungkin dengan alat-alat yang lain, yaitu bisa kita lakukan. Yang penting adalah ini harus dijaga ya, ini harus dijaga atau airnya harus dijaga supaya tetap sedikit lembab ya. Saya katakan sedikit lembab bukan sedikit basah. Karena basah dengan lembab agak berbeda. Kalau basah bisa jadi nanti ujungnya adalah tergenang. Padahal tanaman manggis ini kurang begitu suka dengan kondisi tergenang. Kemudian panggis ini akan dipanen kurang lebih di usia 103 sampai 110 hari ya, dengan ciri-ciri kulit buah dan dagingnya sudah dapat dipisahkan. Kulit buahnya sudah berwarna coklat, getah kuningnya terlihat sedikit ya. Kemudian untuk tujuan ekspor biasanya dipanen sebelum masak sempurna ya, kurang lebih sekitar 1 minggu sebelumnya itu sudah mulai dipanen ya. Kemudian umur panen manggis yang ditanam dengan cara vegetatif itu adalah 5 sampai 7 tahun, sedangkan umur panen pohon manggis yang ditanam generatif adalah 10 sampai 15 tahun ya. Cukup jauh perbedaannya ya. Jadi kalau kita lakukan cara vegetatif atau dengan cara disetek ya, disambung, maka itu lebih cepat panennya dibandingkan dengan cara kalau kita menggunakan dari biji ya, dari biji. Maka selisihnya adalah cukup berbeda jauh ya, 5 sampai 7 tahun, sementara yang dari biji 10 sampai 15 tahun. Dan umumnya periode panen yang ada di Indonesia rata-rata bulan November hingga Maret ya pada tahun berikutnya. Ya ini cukup lama karena dipetik ya kurang lebih berkala, jadi tidak bisa langsung semuanya. Ini adalah urutan-urutan panennya. Ya rata-rata di usia 104 hari warnanya kulit hijau bintik ungu, beratnya masih 80 hingga 130. Di usia 106 ya kulit ungu merahnya 10 sampai 25%, beratnya 80 sampai 130, diameternya masih tetap. 108 ungu merahnya 25 sampai 50%, 110 ungu merahnya 50 sampai 75%, 114 hari ungu merahnya beratnya 130 gram, ya diameternya 55 cm. Sementara untuk konsumsi lokal rata-rata di usia 114 sudah bisa dipanen. Sedangkan untuk ekspor rata-rata 104 sampai 108, artinya 1 minggu sampai ya kurang lebih sekitar 1 minggu ya, itu lebih cepat dipanen ya, lebih cepat dipanen. Dan ini adalah indeks panen buah manggis ya. Yang pertama adalah masih hijau, kemudian mulai semburat merah,
kemudian semburat merah kekuningan, kemudian seluruh buahnya menjadi merah merata, kemudian coklat kemerahan, kemudian ungu kemerahan. Nah, yang terakhir adalah ungu gelap atau kehitaman. Ini adalah matang sempurna, tapi tidak cocok untuk ekspor ya, karena sudah terlalu masak, karena ekspor akan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 minggu. Nah, kemudian grade-nya daripada manggis ini berdasarkan berat buah manggis. Grade Super A-nya adalah berisi 6-8 buah per kilonya. Grade AA-nya adalah 10-13 buah per kilonya. Grade 3A adalah 14-15 buah per kilonya. Ya, ini berdasarkan beratnya. Baik teman-teman semua, mitra-mitra semua, nanti akan kita sambung lagi cerita tentang cemaran getah kuning dan burik ya, tentang dihama penyakit ya. Ini baru cerita tentang pemupukan, nanti kita sambung lagi untuk cemaran getah kuning dan burik pada tanaman manggis ya. Kita sudahi dulu, kita cukupkan sekian. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Terus video-video kita berikutnya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semangat pagi.